Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Mudalianto. Kali ini dibersamai oleh Bapak Haman Abdurrahman, Ibu Erna Trikusuma, dan Ibu Ina Trisnawati. Kami berempat dari Pasca Sarjana Institut Agama Islam SEBI akan mereview sebuah jurnal yang kami angkat adalah Beyond Sharia Compliance, Shifting Muslim Consumer Expectation and the Strategic Response of the Global Halal Industry. Jurnal ini ditulis oleh Ramadan Razal dan Almira Komala Ufah dari UIN Sultanah Lesumawe, juga Syarif Muhammad dari American University, dan Enkelida Lulaj dari Hatsi Zeka University. Secara umum, jurnal ini menyoroti tentang kesenjangan antara ekspektasi konsumen muslim modern, di mana konsumen ini menuntut transparansi etika dan thayyib, dengan respon industri halal yang masih terpaku pada pemenuhan standar formalitas syariah konvensional. Gap ini diperparah oleh keterbatasan industri dalam menyediakan transparansi rantai pasok dan fragmentasi regulasi global yang mendorong perlunya mengadopsi teknologi digital terintegrasi. Untuk lebih detailnya, masalah yang diangkat atau latar belakang yang mendasari penulisan jurnal ini akan disampaikan oleh Pak Hamam Abdurrahman. Silakan, Mas Hamam. Baik, selanjutnya masalah yang diangkat yaitu latar belakang ya, kesenjangan gap antara kapasitas industri halal saat ini dengan perubahan ekspektasi konsumen muslim modern. Yang pertama itu dari pelaku industri, masih banyak perusahaan industri halal yang masih berorientasi pada kepatuhan standar minimum, yaitu sekedar memiliki label atau sertifikat halal saja. Sedangkan yang kedua, konsumen muslim modern di sisi lain menuntut transparansi rantai pasok yang lebih tinggi, penggunaan teknologi digital untuk ketertelusuran, serta praktik bisnis yang etis, ramah lingkungan, dan mencakup dimensi halal dan thayyiban. Serta hambatan perdagangan lintas negara, yaitu adanya fragmentasi regulasi dan tidak adanya standar sertifikasi halal yang terharmonisasi secara internasional, yang kerap menimbulkan hambatan perdagangan lintas batas negara. Baik, next. Lalu konsep atau teori yang digunakan. Para peneliti mengintegrasikan dua kerangka teori utama untuk membedah fenomena pergeseran ekspektasi konsumen muslim global saat ini. Yang pertama yaitu teori institusional. Teori institusional ini digunakan untuk menganalisis bagaimana organisasi atau industri, dalam hal ini industri halal global dan para pembuat kebijakan merespon tekanan, regulasi, dan norma-norma sosial yang berubah di lingkungan mereka. Memperluas makna halal dari sekadar pemenuhan hukum formal menjadi gaya hidup holistik yang mencakup aspek kesehatan, kebersihan, keamanan, dan etika global. Fokus dalam jurnal ini yaitu teori ini dipakai untuk memetakan urgensi harmonisasi regulasi internasional, seperti usulan pembentukan halal industri administration di Filipina, dan bagaimana lembaga-lembaga sertifikasi halal global merespon tuntutan eksternal dari pasar global, agar tidak hanya sekadar patuh syariah secara hukum formal, tetapi juga diakui secara institusional dalam ekosistem bisnis modern. Lalu ada kerangka kerja keberlanjutan, yaitu sustainability frameworks. Peneliti mengaitkan konsep konsumsi Islam tradisional, halal dan thayyiban, dengan kerangka kerja keberlanjutan modern, yaitu ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance. Yang jurnal ini menegaskan bahwa tata kelola halal modern adalah sebuah konstruk multidimensi. Peneliti menggunakan kerangka keberlanjutan untuk berargumen bahwa integritas syariah saat ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus berjalan selaras dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan transparansi etis, serta tata kelola rantai pasok yang akuntabel. Makna integrasi teori tersebut yaitu dalam studi ekonomi Islam, riset konsumen seringkali hanya memakai teori perilaku seperti teori of planned behavior. Dengan mengombinasikan teori institusional dan kerangka keberlanjutan atau ESG,
Jurnal ini berhasil membuat sebuah jembatan teoritis baru. Mereka menunjukkan bahwa tuntutan konsumen muslim terhadap produk yang thayyib, baik, etis, dan ramah lingkungan pada akhirnya memaksa institusi dan industri halal global untuk merombak tata kelola kepatuhan mereka agar bisa diterima dalam standar bisnis internasional secara universal. Next, metode penelitian. Jurnal ini sepenuhnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan analisis komparatif lintas negara. Studi kasusnya itu di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sebagai sebuah riset kualitatif, tujuannya bukan untuk menghitung seberapa banyak konsumen yang berubah, melainkan untuk menggali secara mendalam mengapa pergeseran ekspektasi itu terjadi dan bagaimana dinamika di lapangan. Riset kualitatif di jurnal ini dibangun dengan struktur berikut, yaitu ada desain riset atau studi literatur ya, mengintegrasikan kajian kepustakaan komprehensif dengan studi lapangan interaktif. Studi literatur di sini mengumpulkan data sekunder dari artikel jurnal bereputasi, laporan industri seperti State of the Global Islamic Economy Report, dokumen kebijakan, serta otoritas sertifikasi halal. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara mendalam yang semi-struktur in-depth interviews. Teknik semi-struktur ini sangat tepat karena memberikan kebebasan bagi peneliti untuk mengeksplor jawaban informan secara fleksibel namun tetap dalam koridor yang terjaga. Informan kuncinya itu melibatkan 25 orang yang dipilih secara sengaja, yaitu purposif, terdiri dari konsumen muslim di rentang usia 18-45 tahun dari latar belakang geografis yang kontras, Indonesia, Malaysia, Inggris, dan Jepang. Serta melibatkan pelaku industri dan pembuat kebijakan. Metode analisis datanya menggunakan analisis isi tematik konten analisis untuk menyaring narasi wawancara yang panjang menjadi tema-tema besar yang terstruktur, yaitu melahirkan 3 dimensi utama di jurnal ini. Jadi dalam konteks ekonomi dan bisnis Islam, metode kualitatif seperti ini sangat kuat untuk memetakan fenomena-fenomena baru yang bersifat eksploratif, seperti konsep integrasi halal thayyiban dengan prinsip ESG modern ini. Sebelum nantinya diuji secara massal lewat metode kuantitatif. Selanjutnya, temuan risetnya itu ada 3 ya. Jadi hasil analisis tematik dari wawancara dengan 25 informan kunci dan kajian literatur di jurnal ini menghasilkan 3 temuan kritis. Yaitu yang pertama, pergeseran paradigma konsumen. Pergeseran paradigma konsumen ke arah halal thayyiban dan etika global. Konsumen muslim modern, khususnya segmen usia 18-45 tahun di Indonesia, Malaysia, Inggris, dan Jepang tidak lagi mendefinisikan halal secara label, secara hukum formal saja. Temuan nyatanya itu terjadi lonjakan ekspektasi di mana konsumen menuntut aspek thayyib yang mencakup kualitas produk, higienitas, keadilan sosial bagi pekerja, aspek kemanusiaan, serta standar etika bisnis global. Jadi halal kini dipandang sebagai gaya hidup yang etis secara menyeluruh. Yang kedua itu peran strategis teknologi digital dalam transparansi rantai pasok. Aspirasi konsumen terhadap produk etis direspon industri melalui integrasi teknologi modern untuk mengatasi celah ketidakpastian. Jadi penggunaan teknologi digital diidentifikasi sebagai instrumen vital masa depan. Teknologi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pelacakan, memastikan transparansi produk dari hulu ke hilir, serta menjamin bahwa klaim sustainability dan kehalalan produk benar-benar valid dan tidak dapat dimanipulasi. Lalu urgensi harmonisasi regulasi halal internasional. Nah, peneliti menemukan adanya hambatan berupa fragmentasi aturan sertifikasi halal antar negara yang membingungkan pasar global. Temuannya itu terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi regulasi di tingkat internasional. Sebagai contoh konkret dalam konteks regional, jurnal ini menyorot
langkah adaptif pembentukan halal industry administration di Filipina sebagai model tata kelola regulasi yang berusaha menyelaraskan standar lokal dengan dinamika pasar global. Konteksnya ini di ASEAN berarti. Jadi kesimpulan temuan dari jurnal tersebut yaitu tata kelola industri halal masa depan harus berevolusi menjadi konstruk multidimensi. Integritas syariah tradisional harus dikawinkan dengan secara selaras dengan prinsip-prinsip ESG tadi, environmental, social, and governance, agar produk halal dapat diterima sebagai standar universal, baik di negara mayoritas maupun negara yang minoritas muslimnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan dari artikel Beyond Sharia Compliance ini, yang berjudul Shifting Muslim Consumer Expectation dan The Strategic Response of the Global Halal Industry. Artikelnya sangat menarik karena dia memiliki konseptual yang sangat unik, yang berbeda dengan pembahasan artikel-artikel sebelumnya. Topiknya yang diangkat sangat relevan dengan dinamika industri halal modern, baik dalam kepatuhan syariah konvensional dengan isu sustainable integrasi. Adapun kelebihan dari jurnal ini ada dua. Yang pertama adalah mengenai kebaruan teoritisnya, yang dimiliki oleh artikel ini memiliki kebaruan yang sangat kuat. Peneliti berhasil keluar dari pakem riset halal yang biasanya hanya berputar pada determinan niat beli konsumen. Artikel ini berani mengintegrasikan pola konsumsi Islam dengan institusi teori dan juga kerangka kerja berkelanjutan. Ini memberikan kontribusi konseptual yang segar bagi literatur ekonomi syariah. Yang kedua, kelebihannya kekayaan data kualitatif, perspektif, multi stakeholder, dan lintas negara. Penggunaan 25 informan kunci yang mencakup konsumen lintas negara, Indonesia, Malaysia, Inggris, Jepang, bersama dengan pembuat kebijakan dan pelaku industri memberikan jangkauan perspektif yang sangat komprehensif. Angka 25 informan untuk studi kualitatif wawancara mendalam. Wawancara yang mendalam ini sudah sangat memenuhi prinsip dari saturasi data. Kelebihan yang cukup sangat relevan gitu ya, namun di sisi lain artikel ini juga memiliki kekurangan yang perlu mungkin menjadi perbaikan yang kita berikan ya. Kritikal dari review ini terkait dengan masalah cakupan geografis dengan kedalaman analisis. Riset ini mewawancarai konsumen dari Indonesia, Malaysia, Inggris, dan Jepang. Ekosistem halal yang sangat kontras. Dua negara yang mayoritas muslim dan dua lagi minoritas muslim. Namun pada bagian temuannya, fokus rekomendasi regulasi justru mengerucut pada halal industri administrasi di Filipina. Jadi ini gapnya sangat kontras sekali gitu ya, antara konsumen yang diwawancarai, namun dari hasil temuannya, rekomendasi regulasinya justru mengerucut pada negara yang berbeda. Maka ini terjadi ketidakselarasan spesial. Jika informannya dari Inggris dan Jepang, mengapa fokus solusinya melompat ke Filipina? Penelitian harus mempertegas rasionalisasi pemilihan negara informan dan bagaimana temuan dari konsumen di Inggris, Jepang bisa menjembatani usulan regulasi di ASEAN. Yang berikutnya, kekurangannya adalah transparansi metode analisis tematik. Peneliti menyebutkan menggunakan tematik content analysis. Bagaimana proses coding dilakukan, apa saja tema utama dan subtema yang muncul secara rigid. Seringkali riset kualitatif terjebak langsung memaparkan kesimpulan tanpa memperlihatkan pohon kode atau matriks ekstraksi kutipan wawancara. Kemudian yang terakhir, belum, masih ada satu lagi nanti. Saran perbaikan, tambahkan tabel atau diagram tematik mapping. Ini belum ada, mengikuti dari tadi yang transparansi metode analisis tematik, di mana belum ada tabel-tabel dan tematik mappingnya. Ini untuk menunjukkan transisi dari pernyataan mentah informan menjadi kode, lalu dikategori hingga akhirnya melahirkan 3 dimensi temuan. Halal toyib, teknologi digital, dan harmonisasi regulasi. Yang kedua adalah generalisasi konsep teknologi. Dalam jurnal ini dia pakai blockchain dan IoT
Temuan kedua menekankan pentingnya teknologi seperti blockchain dan IoT untuk traceability. Sebagai riset kualitatif berbasis persepsi informan, peneliti harus hati-hati agar tidak terdengar seperti artikel konseptual murni atau studi kelayakan teknik. Apakah informan terutama yang konsumen usia 18 hingga 45 tahun ini benar-benar memahami cara kerja blockchain dalam industri halal? Atau itu hanya ekspektasi normatif mereka? Peneliti harus mengeksplorasi kesiapan dan hambatan nyata di lapangan dari sudut pandang informan industri atau pembuat kebijakan mengenai biaya investasi teknologi ini. Bukan hanya sekedar menyimpulkan bahwa teknologi ini penting, krusial, harus dipakai seperti itu. Kemudian saran lanjutan riset, gunakan pendekatan niche method untuk riset lanjutan karena pergeseran perilaku konsumen muslim ke arah ESG ini berskala global. Temuan kualitatif dari 25 informan ini sangat kuat jika divalidasi dengan kuantitatif melalui survei skala besar. Untuk melihat apakah tuntutan halal thayyib ini benar-benar berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. Kemudian pertajam managerial implication dengan memberikan rekomendasi operasional yang lebih membumi bagi UMKM halal, mengingat teknologi yang tinggi seperti blockchain saat ini baru bisa dijangkau oleh industri skala besar. Secara keseluruhan, struktur abstrak dan logika berpikir dari jurnal ini sudah sangat sistematis, memenuhi kaidah IMRAT, introduction, metodologi, result, discussion, hanya membutuhkan penajaman pada konsistensi wilayah kajian dan transparansi pengolahan data kualitatifnya saja. Demikian review jurnal kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.